suasana aksi pada hari ini, di mana berbagai aliansi gerakan rakyat kembali turun ke jalan untuk menyuarakan terhadap penolakan Perpu Cipta Kerja, yang mana sama-sama kita ketahui hari ini puluhan ribu masa aksi turun ke jalan untuk mendesak pemerintah untuk segera mencabut Perpu Cipta Kerja. Nah, hari ini kita sudah bersama salah satu masa aksi. Mungkin kita akan coba tanya-tanya alasan dari kawan-kawan yang beraksi hari ini seperti apa terhadap penolakan Perpu Cipta Kerja. Para buruh dan petani, mahasiswa, nelayan, dan mahasiswa sekarang turut ikut aksi untuk menolak pengesahan Perpu yang akan diselenggarakan sekarang di DPR. Karena ada beberapa dan banyak isian atau pasal-pasal yang merugikan bagi kaum buruh, kaum nelayan, mahasiswa, termasuk kesehatan, dan banyak juga yang Perpu yang akan disahkan oleh DPR hari ini memang banyak sekali pihak-pihak organisasi, terutama bagi serikat buruh yang menolak, karena terutama bagi kaum buruh yang dianggap mensengsarakan kaum buruh. Pertama tadi yang sudah dibilang bahwa Perpu ini mengurangi hak pekerja saat mereka putus hubungan kerja, baik itu pesangon gitu, dan juga adanya hubungan kerja yang semakin fleksibel, dalam artian dia memberikan hubungan kerja yang statusnya kontrak semakin lama. Yang dulu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 hanya maksimal kontrak itu 3 tahun, tapi dalam Perpu ini mempermudah ataupun memperpanjang, dalam artian sampai bisa 5 tahun mereka dikontrak, kan? Sehingga jaminan untuk menjadi karyawan tetap semakin lama. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah bahwa bagi kawan-kawan yang bekerja ini semakin dipermudah melalui adanya pekerja outsourcing, yang mana membuat kawan-kawan ini menjadi tergantung ataupun statusnya akan menjadi ngambang, ya kan? Dalam artian bahwa bisa jadi pemberian hak pekerja outsourcing ini semakin turun, yang bisa jadi tidak sesuai upah dengan UMPK ataupun UMP di suatu daerah. Nah, selain itu juga BPJS yang nggak bisa terkontrol apakah pemberian BPJS terhadap pekerja ini diberikan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Dan mungkin masih banyak lagi ya kan, kenapa hari ini kawan-kawan beberapa organisasi serikat pekerja menolak adanya Perpu Cipta Kerja yang akan disahkan ataupun disidangkan di hari ini oleh DPR RI. Mungkin itu. Iya, jadi penolakan terhadap Perpu sebetulnya tidak hanya berbicara soal kepentingan buruh semata, tapi masyarakat lain juga akan kena dampak dari Perpu tersebut. Nah, salah satunya yang akan kena dampak adalah petani. Dalam Perpu sangat memberi ruang terhadap oligarki, terhadap korporasi untuk pengambilan lahan di desa-desa untuk kepentingan mereka, kepentingan industri, kepentingan tambang dan lain-lain. Ini akan berdampak buruk pada kehidupan petani di desa. Dan kedepannya ketika Perpu ini disahkan akan terjadi konflik agraria, dan imbasnya pasti akan terjadi penangkapan terhadap petani-petani yang menolak digusur atau melawan penggusuran di desa-desa. Nah, saat ini saja sebelum Perpu itu disahkan sudah banyak petani yang ditangkap karena mereka melawan dan mempertahankan tanahnya yang akan direbut oleh korporasi, oleh kepentingan oligarki dan kepentingan industri. adanya pemangkasan untuk pesangon karyawan atau buruh yang pensiun atau ter-PHK. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi beberapa hak-hak bagi karyawan atau buruh yang dipangkas oleh peraturan yang sekarang akan disahkan. Pada hari ini kenapa kita kembali lagi turun
ini sangat-sangat merugikan kita sebagai pekerja, di mana ada hak-hak buruh, hak-hak pekerja yang dihilangkan ataupun yang dikurangi. Contoh kayak seperti pesangon itu dikurangi, serta juga sisi pekerja yang tidak ada kepastian hukum selama ini. Adanya dulu Undang-Undang 13 tahun 2003 saja banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran, apalagi dengan sekarang misalkannya Undang-Undang Omnibus Law dan juga yang sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu Perpu nomor 2 tahun 2022 yang betul-betul memang sangat-sangat menyengsarakan kita sebagai pekerja maupun rakyat Indonesia pada khususnya. Itu kenapa kali ini kita turun di jalan menolak Undang-Undang Omnibus Law dan juga menolak disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2022. Itu tujuan kami datang ke sini. Oke.